Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini kita akan review sekaligus ya dua buah cordless rotary hammer, yang dimana menurut saya ini speknya mirip-mirip aja. Lagipun kalau nanti saya review salah satunya pasti ada yang nanya lagi, bang, kalau sama yang ini gimana? Oke, langsung aja. Ini ada dua unit ya, cordless rotary hammer, yang dimana ini dari Inco yang pertama ya, lalu ini yang kedua dari brand Dolis. Jadi di video kali ini kita akan cobain kira-kira mana nih yang paling worth it. Oke ya. Yang pertama kita tentunya akan cek dulu nih untuk kelengkapannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang punya Inco dulu ya. Untuk yang Inco ini dia boxnya biasa ya, kardus seperti ini. Dan ya untuk keterangan-keterangannya nanti kita lihat di dalam lebih lanjut. Kita mau cek aja kira-kira apa aja nih untuk kelengkapannya yang dibawakan. Ya, yang pertama di sini tentunya ada buku petunjuk manual ya. Ya, nanti akan saya baca lagi. Lalu di sini ada kelengkapan ini ya. Nah, untuk kelengkapannya apa ini? Kita cek mata bor ya. Nah, seperti ini untuk mata bornya. Kalau kita perhatikan berbagai macam ukuran. Ada 3 jenis untuk mata bornya ya. Ini yang paling kecil ukuran 10, dia udah SDS plus ya. Ini untuk bobok ya, kecil. Lalu ini mata bor ukuran 8 mili. Lalu ini 6 mili. Dan ini ada stopper ya, stopper untuk pembatas kedalamannya ketika kita ngebor. Dan ini bahannya udah mantap ya, udah dari besi. Oke. Lalu kita perhatikan lagi di dalamnya, langsung kelihatan nih untuk unitnya. Nah, seperti ini ya, dan ini kosong. Kita singkirin. Nah, untuk unitnya seperti ini nih ya, yang punya Inco ya. Mantap ya, kokoh. Oke, lalu kita mau buka punya Dolis. Punya Dolis ini covernya udah mantap ya, seperti ini, hard case. Ini ada emboss gitu tulisan Dolisnya. Dan di sini sudah ditulis, sudah dipatenkan ya oleh Dolis. Ya, untuk kelengkapannya teman-teman bisa perhatikan di sini yang pertama biasa ada interaction manual. Lalu yang selanjutnya ini ada kartu garansi. Oh, punya Inco sebenarnya ada ya kartu garansinya, cuman kemarin di luar saya lihat, lupa belum saya masukin. Ya, seperti ini, sama-sama 2 tahun untuk garansinya. Full spare part 6 bulan. Ya, nanti dibaca-baca lagi untuk syaratnya. Oke, lalu di sini teman-teman perhatikan ada 2 buah baterai ya, yang ya itu nanti kita bahas. Kita lihat chargernya dulu. Untuk chargernya ini udah kita bahas waktu kita bahas bor cordlessnya dari Dolis kemarin. Jadi ini nggak perlu kita bahas lagi karena ini docking chargernya sama, dari ampere, voltase itu sama. Oke, lalu di sini ada dua buah baterai. Yang baterainya itu dia sudah berkapasitas 40 Ah ya, masih 20 volt, dan ini bisa PNP ya, sama bor yang brushless kemarin yang udah kita bahas duluan. Ini dockingnya sama untuk slotnya, jadi bisa tukeran seperti ini. Untuk keterangannya bisa dibaca atau enggak ya, seperti ini. 20 volt 40 Ah 72 watt hour. Dan untuk baterai ini udah kita bandingkan ya dengan yang punya DCA, punya Inco, itu udah kita bandingkan kualitas dari baterainya. Kalau teman-teman belum lihat itu bisa cek di atas. Jadi untuk masalah baterai, charger itu kita nggak bahas lagi di video kali ini. Oke, lalu di sini kita bisa lihat langsung ada unitnya. Nah, untuk unitnya seperti ini ya. Kokoh juga, mantap. Tapi bodinya kelihatan lebih mungil punya Dolis menurut saya. Nanti kita bahas lagi. Oh ya, untuk pembatas kedalamannya punya Dolis ini ya, dia masih dari plastik ya, seperti ini. Tapi untuk plastiknya kualitasnya juga udah standar lah. Ya, nanti ditaruhin sini kalau kita mau membatasi kedalaman dalam pengeborannya. Ini kita tinggal tekan seperti ini. Nah, seperti ini ya, mau sedalam apa nanti biar nggak kebablasan ngebornya. Tapi kita nggak pakai kok, kita lepas aja.
Oke, kita pasangin baterai yang 4Ah juga ya buat yang inkonya biar adil. Ya, langsung yang pertama di sini yang akan kita bandingkan adalah dari build quality-nya. Kita mulai perhatikan dari yang Inco dulu nih. Untuk yang Inco ini nggak perlu diragukan lagi ya. Itu udah kita bahas di produk-produknya Inco sebelumnya. Itu dari finishing maupun build quality-nya itu udah mantap sekali ya. Tidak ada cacat-cacat gitu. Dan ya bisa dikatakan udah oke lah. Untuk handle-nya di sini dia dilapisi rubber gitu. Dan ini nyaman sekali. Dan ini di bagian handle sebelah kanannya juga ini ada rubbernya ya. Ini enak sekali seperti ini. Dan untuk yang lainnya itu udah mantap lah ya. Lalu dengan yang Dolis juga sama sih, dia juga oke. Untuk handle-nya dia seperti ini, ada rubbernya juga. Tapi kalau untuk handle-nya itu perasaan saya ya, itu lebih besar punya Inco di genggamnya. Tergantung teman-teman suka yang mana. Yang jelas dia udah sama-sama dari karet ya. Lalu untuk body juga finishingnya ini nggak kalah dari yang punya Inco, udah mantap ya. Tidak ada cacat-cacat, rapi sekali, dan build quality-nya itu memang dari bahannya udah mantap sekali. Dan untuk handle di sini ya, untuk bagian tangan kanan kita, ini walaupun dia warnanya hitam semua, tapi di sini juga udah ada rubbernya ya. Dia nggak kelihatan kesannya seperti plastik gitu, padahal ini rubber semua, ini sama seperti yang punya Inco. Ya, untuk build quality ini bisa saya katakan untuk skornya sama lah. Namun dari bentuknya kalau saya perhatikan lebih gede punya Inco ya. Ya, untuk membuktikannya kita akan coba, mau kita ukur ya untuk beratnya. Oke, teman-teman perhatikan, itu kita mulai dari yang punya Dolis itu dengan baterai beratnya 2,5 kilo pas ya. Nah, sedangkan punya Inco, kita coba apakah cuman perasaan saya aja. Nah, untuk yang Inco plus baterai dia lebih berat 250 gram ya. Dia totalnya 2,75 kilo, hampir 3 kilo. Nah, lanjut kita akan bandingkan dari speknya ya. Untuk yang Dolis di sini tertera ada brandnya Dolis dengan tipenya BD720 dengan spesifikasi di sini baterai 20 volt 40Ah untuk kapasitasnya, dan untuk tumbukannya 4500 BPM dan 1400 RPM itu untuk putaran tanpa bebannya ya. Dan di sini juga kalau kita perhatikan punya Inco, menurut saya sih mirip-mirip aja. Ada brandnya Inco dengan tipenya adalah CRH LI 2201 dengan spek baterainya juga sama-sama 20 volt. Untuk putaran tanpa bebannya 1350 RPM dan untuk impact rate-nya ya untuk tumbukannya 4700 BPM. Ya, di sini untuk keduanya tidak ada dijelaskan berapa joule ya untuk impact energinya. Nanti akan saya coba cari tahu lagi. Oke, lanjut kita akan bahas dari dari fiturnya untuk masing-masing dari kedua rotary hammer ini. Kita mulai dari modenya dulu nih ya. Untuk modenya dia sama-sama sudah 4 mode ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini sama aja. Ini yang pertama gambar drilling. Nah, seperti ini punya Dolis nggak kelihatan ya karena warnanya hitam. Ini yang drilling ini fungsinya kalau kita itu mau ngebor ke misalkan ke kayu, ke besi, itu menggunakan mode ini ya. Dia tidak ada impactnya. Yang seperti ini juga ya, sama dengan punya Inco. Lalu yang kedua ini punya Inco ada drilling plus hammer atau impact ya. Nah, seperti ini sama dengan yang punya Dolis juga. Jadi dia itu fungsinya adalah ketika kita menggunakan bor untuk ngebor beton ataupun tembok ya. Jadi dia seperti ini, dia ngebor sekaligus mukul. Lalu yang mode ketiga juga di sini ya, ini punya Inco, perhatikan dia ada untuk pindah posisi. Pindah posisi maksudnya apa? Ketika kita itu mau ngebobok. Ngebobok itu bukan ngebor ya. Ngebobok itu menggunakan mata pahat pipih ataupun yang runcing. Jadi dia itu ketika kita menggunakan mata pahat runcing biasanya kan posisinya belum tepat tuh, mau vertikal ataupun horizontal. Jadi kita arahkan kemari, bisa kita atur secara manual itu mau vertikal ataupun horizontal untuk arah mata bor pipihnya. Lalu yang mode terakhir ini hanya bobok ya, seperti ini. Dan di punya Inco juga ini ada 4 ya modenya ya. Jadi ini fungsinya untuk memukul saja ya, untuk membobok saja, tidak ada perputaran, tidak ada rotari di situ. Jadi dia hanya seperti jackhammer. Oke ya, lalu yang selanjutnya fiturnya sih sama aja. Di sini ada trigger dan reversible ya untuk bolak-baliknya seperti ini. Di Inco juga ada. Lalu untuk LED-nya itu masing-masing ada ya. Di bawah dia yang punya Dolis ada delay-nya seperti itu, nggak langsung mati. Dan yang punya Inco juga sepertinya sama. Nah, seperti itu ya, dia ada delay-nya, jadi dia nggak langsung mati ketika kita lepas trigger. Ya, kalau secara fitur-fitur ya keduanya bisa dikatakan sama ya.
Selanjutnya kita akan tes untuk RPM-nya ya, untuk putaran tanpa bebannya. Soalnya di sini dari spek agak berbeda sedikit. Punya Inco itu sedikit lebih rendah ketimbang yang punya Dolis. Kita tes saja. Kita mulai dari yang Dolis dulu. Ini saya pakai mata bor ya, nggak saya pasang di sini karena ini covernya nggak ikut muter. Bisa sih, bisa muter, tapi takutnya nanti nggak sesuai karena dia bisa loss seperti ini. Jadi ini cara pakainya ya, cara pasang SDS-nya seperti ini. Kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita tes ya dengan mode drilling biasa tanpa hammer. Ya, 1366. Bagaimana dengan yang Inco? Oke, kita tes. (1315) ya, ternyata lebih unggul sedikit punya Dolis ya. Nah, oke, kalau gitu kita langsung coba aja ya. Kita mau lihat bagaimana performa dari masing-masing. Nah, baik, di sini kita akan coba ya menggunakan mata bor ini yang 20 mili. Ini sama-sama 20 mili. Kita mau coba ke beton K200. Kita mau coba untuk impact-nya. Mana yang paling berasa nih? Untuk yang impact-nya paling berasa, dia akan lebih cepat ngebor balok ini ya sampai tembus. Oke, kita langsung tes saja. Kita tes yang Inco dulu ya. Satu, dua. Oke ya, kalau ditekan dia mati. Artinya kita harus pakai mode tekan angkat, tekan angkat. Kita ulang ya dengan lubang yang baru. Satu, dua. Oke. Nah, sekarang untuk yang Dolis ya, dengan porsi tekanan yang sama ya tentunya. Pertama kita tanpa angkat dulu, mati atau enggak. Satu, dua. Ya, mati ya. Nah, sekarang kita akan coba tekan angkat seperti punya Inco tadi. Kira-kira lebih cepat yang mana nih? Satu, dua.
Ya, sepertinya punya Dolis nggak bisa dipaksa terus ya. Dia harus didiamkan dulu agar bisa bekerja lagi. Oke, sekarang kita kembali bandingkan dengan punya yang Inco ya. Satu, dua. Oke, setelah berantem kita cek dulu nih suhunya ya. Punya Dolis 41, 43, 39, 42. Lalu yang punya Inco sepertinya lebih dingin, coba kita tes. 37, 40 sama. 36, 40 ya, ternyata untuk suhu sama aja ya. Nah, oke ya, jadi dari hasil tesnya tadi mungkin teman-teman udah punya kesimpulan sendiri ya. Tapi di sini akan sedikit saya share juga apa kesimpulan dari saya tentang kedua produk ini. Oke, untuk masalah safety itu keduanya oke ya, karena dia itu punya fitur yang dimana auto brake ya. Dia itu apabila mata bornya misalkan kejepit, dia akan otomatis memutuskan arusnya, dia akan berhenti ya, nggak berputar lagi. Terbukti tadi itu ketika kita coba di beban yang berat, mungkin dia nganggapnya kejepit kali ya, padahal dia memang bisa dikatakan torsinya nggak mampu kali ya. Dan dia akan mematikan sistemnya ya. Oke, tapi di sini menurut saya punya Inco ini untuk torsi lebih besar sedikit ya. Karena apa ya? Itu tadi terbukti ketika kita pakai untuk ngebor, itu punya Dolis lebih sering mati gitu ya. Programnya itu lebih sering memutuskan untuk sistem arusnya. Punya Inco ini lebih jarang mati. Itu tadi yang saya coba ya, yang saya rasakan ya. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu ya. Nah, yang di samping itu juga ya, masalah yang menurut saya sedikit agak mengganggu punya Dolis ini, dia itu ketika udah sistemnya terputus, kalau punya Inco ya, kita tekan mati dan kita pencet triggernya itu langsung nyala lagi. Sedangkan punya Dolis kita harus menunggu dulu. Kita pencet, kita tekan ya, mati, dan ketika kita tekan trigger lagi itu nggak langsung nyala lagi. Dia harus ada jeda ya, sekitar beberapa detik itu. Lampunya itu kedap-kedip dulu ya, sekitar 3 atau 4 kali baru bisa kita tekan lagi triggernya. Dan itu menurut saya bisa lebih lama sih untuk kerja-kerja berat ya. Kalau sering-sering torsinya itu kepake maksimal, maka lebih cepat pakai yang Inco, itu menurut saya ya. Oke, lalu masalah yang selanjutnya yang mau kita bahas adalah dari impact energy. Nah, untuk impact energy atau apa namanya pukulan ya, itu ternyata setelah saya cek keduanya masing-masing di bawah 2 joule. Untuk yang Inco ini 1,7 dan punya Dolis ini kalau nggak salah 1,6 atau 1,8. Ya intinya sama lah. Jadi untuk impactnya itu dia di bawah yang rotary hammer elektrik yang pakai kabel pada umumnya ya, yang 800 watt itu kalau nggak salah yang udah saya cobain itu untuk impact energinya sekitar 2,7 joule. Jadi kalau teman-teman tanya apakah rotary hammer ini yang cordless bisa menggantikan yang kabel pada umumnya, ya tergantung apanya projectnya. Kalau sekedar untuk tembok-tembok rumah, untuk buka jalur, untuk instalasi AC ya ini udah cukup. Tapi kalau ditanya apakah bisa sama dengan yang pakai listrik, yang pakai kabel, jelas ini untuk impact energinya agak sedikit di bawahnya ya. Jadi kalau teman-teman pakai untuk buka jalur, pakai mata pahat pipih, itu lebih cepat pakai yang elektrik, pakai yang kabel.
Nah, tapi kenapa tadi nggak dicoba, Bang? Pakai mata bobok pipi. Nah, di situ nggak saya coba karena apa ya? Di situ saya tidak bisa menampilkan bagaimana kualitas maksimalnya. Dia nggak mau sampai mati ya, seperti kita coba pakai mata bor tadi. Karena dia itu kan sistemnya kalau nggak mampu ya udah bukan mati gitu ya. Ya ke beton kan 600 pun ya masih bisa aja gitu ya. Ke besi pun bisa. Tapi masalahnya efektif atau enggak? Takutnya nanti kan cuma capek-capek aja gitu ya. Jadi kalau untuk yang ke berat-berat ini tidak saya sarankan. Nah, jadi masuk kepada kesimpulannya nih. Kira-kira worth it yang mana? Oke, kita bahas dari harga dulu ya. Untuk harga ya memang mahal punya Inco sih. Untuk yang Inco ini kita beli bare tool ya, unitnya saja tanpa baterai itu harganya 1,5 juta atau 1,5 juta. Sedangkan punya Dolis ini harganya 2,3 itu udah komplit dapat charger dan 2 baterai 40 Ah. Nah, kalau untuk yang Inco ini kelengkapannya kita bikin sesuai dengan yang punya Dolis, dia jatuhnya lebih mahal. Coba kita hitung ya. Untuk body 1,5 juta. 2 baterai yang 40 Ah itu sekitar 550.000, jadi 1.100.000 ditambah dengan unit itu udah 2.600.000, ditambah lagi chargernya 200, udah 2,8 ya. Jadi intinya kelengkapannya itu kalau sama-sama komplit punya Inco ini harganya 2,8 dan punya Dolis ini 2,3, selisihnya 500.000. Apakah worth it selisih 500.000 dengan performa yang sedikit di atas dari Dolis? Nah, di situ teman-teman tentunya harus jawab sendiri ya. Tapi akan saya jawab sesuai dengan perasaan saya. Ini nggak bisa disamain ya dengan pemikiran teman-teman. Kalau saya sih ya, kalau saya udah punya baterai Inco, mendingan saya beli yang Inco-nya aja, lebih terjangkau ya, 1,5 juta. Tapi andai kata saya itu belum punya baterai untuk yang Inco, mungkin saya akan beli yang Dolis saja, soalnya performanya nggak begitu beda jauh, tapi beda selisih 500.000 udah dapat komplit. Ya gitulah kalau saya ya. Oke ya, mungkin itu aja untuk review kita kali ini. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman dan semoga video ini bermanfaat. Mungkin ada mau kasih saran silahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.